Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Ridwan Arifin di channel Ridwan Tekno. Kali ini saya ada PSP yang kemarin itu ya, yang sebelumnya saya sudah bikinkan videonya ya. Dan di sini si baterainya sudah lama nggak dipakai sama saya ya, nggak dimainin, jadi tentunya si baterainya ini melendung ya. Jadi ya kembung juga ya, karena mungkin aja nggak dipakai atau nggak dicas ya sama saya, jadi melendung seperti ini ya, jadi gembung seperti ini ya. Untuk si baterainya ini saya ingat-ingat dulu ya, ini merek baterainya Sony Z3 Plus kalau nggak Z4 kalau nggak salah ya. Dan ini saya mengambil BMS-nya aja ya, dari baterai yang orinya dari PSP-nya tentunya. Bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha, Ridwan mengucapkan dan sekeluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha ya. Oke, di sini langsung saja lanjut ke topik pada PSP ini. Di sini saya akan mengambil dari baterai yang lain ya. Saya akan mencoba menggunakan baterai Asus ya. Ini juga kalau misalkan si dimensinya muat ya. Kalau misalkan nggak muat, mungkin saya akan mencoba mengganti baterainya dengan yang ngepas ya. Maksudnya ke bagian yang UMD-nya itu ya. Jadi ini merek Asus tipe apa ya? Saya lupa ya ini ya. Jadi kasusnya ini, si Asus ini temen saya beli baterai, cuman baterainya ini beda tipe, jadi nggak bisa digunakan ya. Jadi dia beli lagi. Sebenarnya ini baterainya baterai baru ya, cuman karena nggak kepake, jadi saya mau coba ke PSP in aja. Kalau si si dimensinya masuk ya. Kalau misalkan nggak masuk ya percuma, nggak bisa dipakai. Aduh, ternyata nggak masuk. Nggak masuk, kurang 1 milian ya, 1 milian lebih dikit. Kayaknya nggak bisa masuk deh. Kayaknya harus dibabat lagi ya untuk body si PSP-nya. Tapi kalau dibabat lagi ini akan memakan waktu yang lama lagi, karena harus menghabiskan di bagian plastiknya ini ya. Jadi agak ribet juga ya. Nanti saya akan cari ya baterai yang agak ngepas. Nah, di sini saya menemukan baterai yang ngepas, cuman ini bekas juga ya, bekas dari HP Xiaomi ya. Tipenya BN30 seperti ini. Baterai jenis BN30 ini biasa digunakan di HP Xiaomi 4A tentunya ya, dengan menggunakan tipe baterainya BN30 tentunya. Oke, di sini saya akan coba kita akan ganti baterai yang Sony ini menggunakan baterai yang BN30 ini. Pertama-tama harus dibuka dulu ya di bagian atasnya, atau di bagian BMS yang ini dibuka aja, karena kalau nggak dibuka disambung langsung ini bakalan lewat BMS ke BMS lagi ya. Soalnya kan dari PSP-nya saya menggunakan BMS baterai yang pada ori baterainya ya tentunya. Dan di sini langsung saja ke LED, dan ini diusahakan hati-hati ya kalau misalkan kalian mempraktekkan ini juga di rumah. Hati-hati saat membuka baterainya, karena ini rawan korslet ya. Kalau misalkan si kutub positifnya kena body atau gimana gitu, dia bisa korslet, langsung gembung, bisa langsung korsletnya bisa menyala bangku. Nah, seperti itu ya. Oke, di sini BMS baterai dari BN30-nya tertera ya di sini ya. Ada bagian IC-nya, dan di sini ada kutub positif dan negatif. Kita akan langsung patahkan saja di sini, ceklek di sini menggunakan tang listrik bisa, atau menggunakan tang jenis potato yang runcing ini bisa sekali ya, tapi jangan sampai korslet tentunya. Dan di sini saya akan coba memotong menggunakan tang listrik ya, untuk sambung listrik ini juga bisa, atau tang biasa ya, tang potong jenis biasa atau tang potong jenis yang besar. Dan di sini untuk positif dan ini negatifnya sebelah bawah, dan positifnya sebelah atas tentunya. Dan di sini kita ukur ya, ada 2,5 volt ya. Di sini ada 2,5 volt untuk baterainya itu sendiri. Oke, di sini sudah terpasang ya untuk kutub positif dan kutub negatif dari baterainya, dilangsungkan ke BMS dari baterai Sony-nya ya. Jadi menggunakan BMS baterai Sony ori-nya, jadi tidak error saat pembacaan untuk persentasenya ya.
Jadi seperti itu ya. Kalau di posisi di HP iPhone ini nggak bakalan kebaca ya, karena BMS-nya sendiri dia menggunakan chip yang bisa diprogram seperti itu ya. Jadi tidak bisa di swap baterai seperti ini ya, karena si PS ini tidak ada chip untuk pembacaan BMS-nya. Jadi is okay ya. Jadi aman-aman saja kalau menggunakan swap baterai seperti ini. Dan pastikan jika kalian membuat seperti ini juga, pastikan kutub positif dan negatifnya tidak saling beradu, dan pastikan diisolasi dengan baik dan benar ya. Di sini saya pengetesan saja ya, pengetesan saja, nanti saya akan buka lagi. Soalnya ngeri terjadi korsleting pas kita mainkan dan tertekan atau dia beradu jadi korslet, jadi kan berbahaya juga ya. Jadi pastikan diisolasi dengan baik dan benar. Kalau ada sih dilem ya, jadi kutub negatif dan positifnya tidak saling beradu juga ya. Oke, di sini dinyalakan tidak mau, dan kita coba nyalakan menggunakan charging. Apakah dia mau ngisi ya? Di sini posisinya apa ya, indikatornya mengisi ya. Sejauh ini sih normal ya. Ini bisa menyala. Apakah dia terbaca atau dia mengisi, indikator baterainya apakah mengisi apa tidak? Kita akan coba cek ya, cek dan tes juga setelah beberapa saat dan beberapa menit dia apakah dia mengisi apa enggak. Kita coba ya, coba. Di sini sudah menyala ya, untuk si PSP-nya menyala normal, dan kita coba setting-setting tanggal dan segala rupanya. Dan di sini untuk indikator baterainya posisinya mengisi ya, mengisi. Dan kita coba cek sistem information, dan kita langsung masuk ke baterai information. Di sini baterai informationnya terbaca 0% ya, dan posisinya statusnya charging ya. Dan external power source-nya itu adalah apa namanya, si chargernya ya. Kita akan coba tunggu nanti beberapa saat apakah dia mengisi apa enggak. Kita akan coba cas terus sampai dia mengisi ya. Oke, kita akan coba tunggu dulu ya, tunggu dulu apakah dia mengisi apa enggak ya. Di sini indikatornya berjalan normal, dan moga-moga aja dia bisa menyala dengan semestinya kembali. Cara mengetahui PSP ini menyala apa enggak bisa dirasakan sih, di dalam chargernya ini terasa panas ya atau hangat ya. Itu tandanya dia mengisi ke baterainya secara normal tentunya. Dan di sini masih 0% ya, karena ini baterainya memang baterai second atau baterai bekas dari HP juga. Nanti kita akan coba tungguin ya, tungguin, dan kita akan coba mainkan beberapa game ya, beberapa game biar enggak bosan juga untuk menunggunya. Kalau misalkan sekiranya masih lama, bisa saya akan pause dulu ya untuk videonya ini. Dan di sini masih 0% ya, posisinya statusnya masih charging, dan indikatornya masih menyala seperti itu ya, dan posisinya itu masih dalam kosong ya untuk si baterainya itu ya. Oke, di sini saya akan coba memainkan satu game apa ya, game. Oh, ini saving data ya, kayaknya sih saya salah ya. Nah, ke bawah ini ke memory stick, dan kita coba mainkan beberapa game ya. Tapi di sini saya akan masuk ke fast recovery dulu ya. Fast recovery dari CFW ya, maksudnya ini menggunakan CFW atau custom room ya. Mungkin kemarin-kemarin banyak yang tanya ya, Bang, kalau bikin kayak ginian berapa Bang? Ya sediain aja ya, sediain aja baterai bekas HP, tapi yang jelas harus yang BN30 biar ngepas ya, jadinya nggak usah motong-motong lagi apa gimana gitu. Kalau enggak tipe Sony Z4 atau Z3 Plus itu bisa ya, bisa masuk ke dalam PSP ini tentunya. Dan apalagi ya, dan sediakan baterai bekas dari ori kalau bisa ya, biar pembacaan persentasenya itu lancar ya, lancar dalam artian si persentasenya nggak lompat atau nggak kurang apa gimana, biar bagus aja ya. Tapi kalau misalkan tidak ada juga bisa menggunakan baterai merek Stamina, jadi diambilkan si BMS-nya aja,
biar dia bisa terkoneksi ke pembacaan dari PS-nya ya. Jadi persentase si baterainya ini bisa itu jalan lancar. Oh ya, satu lagi harus diperhatikan saat membuat seperti ini ya, membuat baterai mode seperti ini pada PSP, pastikan si optik atau bagian disk untuk UMD-nya ini harus diikhlaskan ya, karena dia bakalan mentok kepada baterai ya. Jadinya karena UMD-nya nggak kepake atau nggak guna juga menurut saya, jadinya saya melepas di bagian disk atau optik buat baca disk UMD-nya. Jadi seperti itu ya. Di sini masih ini ya, masih charge-nya masih 0. Kita akan tunggu saja sampai berapa menit kemudian, dan di sini sudah beberapa menit kemudian ya, ada sekali 5 menit dan dia sudah terisi 22%. Tinggal nunggu saja sampai dia terisi penuh. Oke, mungkin sekian dulu ya video kali ini, pembahasan atau penggantian pada baterai PSP menggunakan baterai mode dan apalagi ya, kita tinggal rapikan aja. Oke, saya Ridwan, until next time, goodbye, dan semoga Lebaran ini menjadi rezeki buat kita semua. Amin amin ya robbal alamin.